Halo, perkenalkan, nama saya Nia Yuajeng Merina Sukmayanti dari Prodi Manajemen Sumber Daya Pelayaran B, NIM 19135210045. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari ikan tongkol dan pembedahan dari ikan tongkol itu sendiri. Jadi, ikan yang digunakan dalam praktikum ichthyologi kali ini adalah saya memilih ikan tongkol atau Eutinus affinis. Eutinus affinis ini memiliki bentuk tubuh yang panjang dan terlihat seperti torpedo. Kemudian letak mulutnya ini terletak di ujung moncong yang disebut dengan terminal. Kemudian bentuk sirip ekornya itu adalah forked seperti ini. Lalu giginya itu sangat kecil. Saking kecilnya kita merasakannya dengan cara memegang. Bentuknya itu mengerucut dalam satu baris. Kemudian insang. Insangnya itu berjumlah setiap sisir itu 29 sampai 34 pada lengkung insangnya. Lalu sisiknya ini dia tidak memiliki sisik kecuali di wilayah korselet dan gurat sisinya. Kemudian ada bagian atasnya ini. Pada bagian atasnya ini disebut dengan sirip punggung atau dorsal. Kemudian lalu ada bagian tengah sirip itu disebut dengan pectoral. Ini. Kemudian di bawah bagian depan ini disebut dengan ventral. Kemudian di dekat anus, ini anusnya, dan ini adalah sirip dekat anusnya, ini disebut dengan anal. Lalu sirip ekornya itu disebut dengan caudal, sirip ekor. Kemudian bagian kepalanya, bagian kepalanya ini disebut dengan anterior kepala. Insang itu disebut dengan operculum, dan insang di dalam ini disebut dengan operculum ini. Dan penutup insangnya ini disebut dengan penutup operculum. Nah, keunikan pada ikan tongkol ini adalah memiliki double fin pada punggung, yaitu ini. Ini adalah double finnya, bisa kita lihat yang ini. Tapi ini tuh tidak terlalu terlihat jika kita kurang perhatikan. Tapi jika kita memperhatikan, ini adalah double fin yang dimiliki oleh si tongkol. Selain itu, tongkol juga memiliki ciri khusus dengan corak-corak yang ada di bagian punggung atasnya ini. Dan bagian atasnya ini terlihat lebih gelap dibandingkan dengan bagian perutnya. Baik, kemudian kita akan mengukur morfometriknya. Yang pertama itu adalah total length atau panjang totalnya. Kita akan melihatnya, jarak totalnya itu kita ukur dari sini sampai dengan ujung ekor menggunakan tali. Lalu kita ukur di penggaris. Sekitar 28 cm. Jadi total length-nya itu adalah 28 cm. Lanjut ke forked length. Itu jarak antara anterior sampai dengan lekukan bagian ekornya. Kita hitung. Lalu kita pindahkan. Itu 26 cm. Forked length-nya totalnya itu 26 cm. Lanjut ke standard length, itu bagian anterior kepala sampai pangkal ekor yang bisa digerakkan ya. Ini ke bagian yang bisa digerakkan sampai di sini. Ke sini, lalu kita pindahkan. Yaitu 24 cm. Kemudian ada predorsal length.
yaitu jarak antara bagian anterior sampai dengan dorsal, bagian dasar dorsalnya ini yang ini. Jadi kita hitung dari sini sampai dengan sini itu sekitar segini. Itu adalah 8,5. Kemudian ada orbital length, jarak antara kedua bagian keterluar kelopak mata. Jadi di sini, dari sini sampai sini kita hitung jaraknya berapa. Ini itu adalah 2 cm. Kemudian lanjut ke pengukuran ke eye line-nya atau pengukuran rongga matanya ya. Kita lihat panjangnya. Oke. Sekitar 1,2 cm. Lanjut lagi ke pengukuran HDL, ke pengukuran CPDL atau caudal peduncle length, yaitu jarak antara pangkal ekor dengan bagian posterior dasar sirip dubur. Nah, ini. Jadi kita ukur ini adalah pangkal ekor sirip dubur. Ini adalah posterior dasar sirip dubur. Kita ukur sampai ke sini. Jadi dari sini kita ukur sampai sini. Oke, kita ukur sekitar 5 cm. Kemudian lanjut lagi ke panjang rahang atasnya, panjang bagian rahang atas ikannya ini kita ukur, kita buka dan kita ukur sampai yang bisa kebuka ini menggunakan tali. Ya. Sekitar 1,5 cm. Kemudian rahang bawahnya kita ukur di sini. ,5 cm. Lanjut ke bagian HDL atau headline-nya, jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior operculum. Sampai sini. Jadi dari sini sampai sini ya. Sini posterior operculumnya di sini. Sini. Mari kita ukur. Di sini sampai sini. Oke. Yaitu sekitar 7 cm. 7 cm. Dan lanjut lagi kepada bagian snout length-nya atau jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian anterior kelopak mata. Jadi dari sini kita hitung berapa. Yaitu 1,5. Kemudian post orbital length atau jarak antara bagian posterior kelopak mata dengan bagian posterior operculumnya. Jadi dari sini kita ukur sampai sini. Jadi dari sini kita ukur sampai sini. Yaitu 3,5. Kemudian lanjut lagi kepada tinggi kepalanya, jarak terbesar antara dorsal dengan ventral bagian dengan
ventral bagian kepala. Dorsal dengan ventral bagian kepala itu dari sini ke sini. Tuh 5 cm. 5 cm ya. Kemudian tinggi badannya itu jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian tubuh ikan. Jadi dari sini, di dorsal dari sini sampai ke ventral bagian tubuh ikan, jadi sampai bawah sini. Ini kita ke sini. Ya. Panjangnya itu 7 cm. Kemudian lanjut lagi ke tinggi pipi, jarak antara rongga mata dengan bagian anterior dari operculum. Rongga mata sampai anterior operculum. Jadi ini operculumnya ini. Jadi dari sini ke sini. Kita lihat berapa. Yaitu 2 cm. Kemudian lanjut lagi ke tinggi bawah mata. Tinggi bawah mata itu dari sini sampai sini. Tinggi bawah mata jarak antara kelopak mata bawah dengan rahang bawah. Ini sampai sini yang bisa kebuka. Jadi ini sekitar 1,2. Kemudian lanjut lagi ke tebal badan atau kepala, jarak terbesar antara kedua sisi badan. Insang, berarti dari sini sampai ke sini. Kita buat tebalnya ke sini. Sekitar 7,5 cm. Lalu panjang dasar sirip dorsal. Ini dorsal, jadi kita hitung panjangnya dari sini sampai sini. Sampai sini. Ini 3 cm. Kemudian tinggi sirip dorsalnya ini, kita hitung tingginya ini 2,5 cm. Lalu panjang sirip ventralnya ini dari sini sampai sini. Oke, sini. Ini adalah 1 cm. Jadi itu adalah pengukuran dari morfometrik ikan tongkol. Kita lanjut ke video pembedahannya. Oke, kita lanjutkan ke video pembedahan. Pertama kita akan membedah si perut ikannya dulu. Jadi kita bedah itu dari ini. Kita lihat dari anusnya. Nanti kita bedah sekarang. Jadi sini kita bisa lihat ini tuh adalah kerangkanya. Ya. Kemudian kita akan membedah ikannya dengan cara memotong perutnya dengan menggunakan pisau. Sedikit susah ya teman-teman. Terus lihat di sini. Ya, ini adalah gambarnya. Bisa melihatkan sekarang. Ya. Bisa dilihat seperti ini ya. Ini bisa ambil.
Jadi ini dia bedah perutnya. Lalu ini tuh adalah ada hati dan ginjalnya. Ada hati dan ginjalnya. Bisa dilihat. Ini. Ini adalah lengkap dan yang lalu kita akan membedah si insangnya. Udah insangnya. Melihat ini adalah otaknya. Ini adalah otaknya. Ini kita congkel. Baik. Dan ini adalah otak ikan. Ini adalah hasil pembedahan yang telah dilakukan. Tadi pembedahan yang pertama itu adalah kita membedah bagian dalam perutnya. Ya, dan ini adalah hasilnya. Terdapat lambung dan juga usus pada bagian dalam perutnya. Informasi juga bahwa tongkol ini adalah ikan jenis pemakan daging atau karnivora. Oleh karena itu maka sering dijumpai pada lambung atau ususnya cacing kecil. Kemudian terdapat juga hati dan ginjal seperti ini pada ikan tongkol. Biasanya hati itu terasa pahit dan lebih pekat seperti ini. Kemudian ini isi dalamnya. Kemudian kita lanjut lagi tadi membedah insang. Jadi saya mengambil bagian ininya. Ini. Jadi bagian insang ini merupakan jenis insang yang memiliki operkulum tertutup. Ya. Kemudian setelah ke insang, saya lanjut membedah ke otaknya tadi. Ini tempat otaknya dan saya berhasil mencongkel otaknya dan ini adalah hasilnya. Jadi itulah video pembedahan dan morfologi yang telah saya lakukan serta penghitungan morfometriknya. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.